Jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PD Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan, didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah, terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Mas Hasto, narasi kemenangan semalam ini juga ditutup dengan ajakan merangkul semua pihak gitu, Mas. Nah, PDIP dari hasil real quick count ini menjadi salah satu partai yang kembali memenangkan pemilu. Apa sebenarnya respon dari ajakan rangkulan tersebut, Mas? Ya, sebenarnya apa yang ditargetkan oleh PD Perjuangan untuk menang 3 kali berturut-turut terkait dengan PDI Perjuangan berdasarkan rekapitulasi internal kami mendapatkan kepercayaan rakyat. Tetapi tugas kami kan juga mendorong bagaimana partai-partai politik betul-betul mendapatkan suara sesuai dengan dukungan rakyat tanpa adanya suatu anomali atau suatu hambatan-hambatan secara sistemik terhadap upaya untuk mendapatkan suara dari rakyat itu. Nah, sehingga ketika ada pihak-pihak yang kemudian menyampaikan pidato kemenangan, menyampaikan berbagai janji-janji manis, tentu saja itu terlalu dini. Karena tahapan kita sekarang belum ke sana, kita mengawal bersama-sama agar suara rakyat betul-betul bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang dikehendaki rakyat. Artinya jika hasil pemilu ini tidak legitimate, berarti PDIP tidak akan merespon ajakan rangkulan tersebut, Mas? Ya, inilah yang akan menjadi tugas dari tim khusus. Karena seluruh indikasi dari fakta-fakta yang diangkat, ada persoalan terkait dengan legitimasi pemilu, terkait dengan legalitas calon yang saat ini masih ada gugatan di PT UN. Nah, sehingga kesemuanya itu dicermati dan nanti akan sampai tiba waktunya untuk menyampaikan suatu sikap politik terhadap keseluruhan hasil dari Pilpres ini. Karena berbeda antara Pilpres dan Pileg. Pilpres ini lebih kepada bagaimana tampilan tokoh-tokoh calon presiden dan calon wakil presiden kita, sementara caleg merupakan akumulasi dari mesin partai dan juga pergerakan calon anggota legislatif dikombinasikan dengan partai ID.